Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk mengetahui progres pembangunan ataupun renovasi Taman Mini Indonesia Indah yang sudah mencapai sekitar 98%. Wajah baru berkonsep destinasi wisata rakyat. Narasi ini gue dapatkan dari media online yaitu Top Business. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Bapak Basuki Hadimulyono mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di Jakarta hari Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Penataan dan revitalisasi sarana prasarana di kawasan TMII utamanya dalam rangka persiapan presidensi Indonesia pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di bulan November mendatang. Sekaligus meningkatkan pelayanan Taman Mini Indonesia Indah sebagai destinasi wisata rakyat sejak tahun 1970-an. Turut hadir dalam tinjauan Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Bapak Arsyad Rashid. Presiden Jokowi mengatakan Taman Mini Indonesia Indah merupakan kawasan taman wisata yang merangkum ragam budaya bangsa Indonesia dan kebinekaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Selain itu, sejak dibangun pada tahun 1975, belum pernah dilakukan renovasi secara besar-besaran. Kita harapkan setelah direnovasi, akan menjadi sebuah Taman Mini Indonesia Indah untuk tujuan wisata masyarakat, domestik, dan juga wisata mancanegara. Saya pesan tarifnya jangan mahal-mahal. Nah ini, rakyat harus tetap bisa menikmati Taman Mini Indonesia Indah, kata Presiden Jokowi dalam keterangan resmi kepada Top Business. Presiden Jokowi juga berpesan kepada para gubernur untuk melakukan perbaikan pada anjungan daerah masing-masing provinsi sehingga seluruhnya terlihat baru. Saya juga meminta untuk dilakukan pengelolaan acara seni budaya, event secara rutin setiap minggu atau bulan di setiap anjungan atau panggung terbuka. Harus ada kalender event yang jelas agar menjadi tontonan yang menarik, pesan Presiden Jokowi. Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimulyono mengatakan, penataan kawasan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan agar suasana lebih alami dengan mengadopsi konsep destinasi wisata rakyat. Terdapat 3 destinasi wisata rakyat di Jakarta, yakni Ragunan, Ancol, dan Taman Mini Indonesia Indah yang kita tata ini, kata Menteri Basuki. Saya pribadi ingin Taman Mini Indonesia Indah tetap menjadi destinasi wisata rakyat. Masyarakat datang gelar kloso atau tikar untuk makan siang. Itu tetap harus ada seperti di tempat wisata Ragunan dan Ancol. Saya juga berharap tarif tidak naik, kata Menteri Basuki. Kegiatan renovasi Taman Mini Indonesia Indah juga merupakan upaya untuk merawat bangunan lama yang bersejarah dan menjadikannya sebagai ikon baru kebanggaan Indonesia. Seperti halnya renovasi kawasan Stadion Gelora Bung Karno atau GBK yang sudah dilakukan Kementerian PUPR pada tahun 2018 lalu dalam rangka persiapan Asian Games yang ke-18 di Jakarta. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Ibu Diana Kusumastuti, menyampaikan kegiatan renovasi Taman Mini Indonesia Indah dimulai sejak tahun 2002 awal dengan progres sudah mencapai 98%. Luas area pekerjaan meliputi penataan bangunan seluas 7,71 hektar dan kawasan seluas 26,56 hektar. Kami juga lakukan perbaikan halaman setiap anjungan provinsi yang sebelumnya terkotak-kotak dengan pagar besi beton. Sekarang menjadi menyatu tanpa sekat antara anjungan dengan landscape hijau yang indah dan tertata, kata Ditjen Cipta Karya Ibu Diana. Kegiatan renovasi Taman Mini Indonesia Indah dilaksanakan dalam 3 zona dengan total anggaran sebesar 1
1,8 triliun. Zona 1 dengan tema Indonesia klasik, elegan dan geometrik. Di antaranya penataan area gerbang utama, renovasi koridor utama Sasono, Plaza Utara dan Selatan, Plaza Gajah Mada, Tugu Pancasila, Keongmas, Sasono Utomo, Sasono Langgeng Budoyo, Sasono Adiguna, Museum Indonesia, dan satu lantai gedung pengelola sebagai gerai UMKM. Zona 2 dengan tema arsitektur Nusantara, tradisi dan budaya sulur diantaranya penanganan jalan, pedestrian kawasan lingkar dalam, Plaza Boulevard Nusantara, amphitheater, dan promenade keliling Danau Archipelago. Zona 3 dengan tema Indonesia kini modern, diantaranya penanganan jalan dan pedestrian kawasan lingkar luar. Dan memang betul teman-teman, kalau kita lihat progres pembangunan ataupun renovasi di Taman Mini Indonesia Indah ini memang sudah hampir selesai ya. Hampir semua tempat sudah ataupun sedikit lagi diselesaikan oleh teman-teman proyek. Dan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo yang telah atas kebijakannya telah merenovasi Taman Mini Indonesia Indah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Basuki Hadimulyono yang telah memimpin pembangunan di Indonesia sangat baik sekali. Dan terima kasih untuk para insinyur kita, para pekerja Indonesia yang telah bahu-membahu membangun Indonesia sebaik ini. Yuk kita dukung terus teman-teman pembangunan di Indonesia, baik itu proyek nasional ataupun proyek daerah. Jauhkan ujaran kebencian, jauhkan saling memaki teman-teman, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju. Berikan kritikan ataupun saran kalian ke pemerintah dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, agar masukan kalian ataupun kritikan kalian bisa diterima dengan mudah oleh para pemimpin negeri ini. Karena para pemimpin kita pun hanyalah manusia biasa teman-teman, yang mempunyai hati yang kita harus jaga. Karena kita pun kalau berbuat salah dan ada menasihati kita dengan cara yang kasar, kita pun akan sulit menerima masukan tersebut. Begitupun para pemimpin negeri ini. Jadi kita harus saling menghormati. Dan terima kasih teman-teman yang terus support channel ini. Dan bagi yang baru nonton, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, monggo subscribe. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang, sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Akhir kata, gua Abdul Fattah Arifin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.